Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Mudah-mudahan semuanya sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertemu lagi dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas 7. Meskipun dengan kondisi pembelajaran yang berbeda, kita bertemu secara virtual dari jarak jauh. Di masa pandemi COVID ini, Bu Fatma berharap kalian tetap semangat belajar meskipun belajarnya dari rumah. Setuju? Sebelum belajar, Bu Fatma mau tanya dulu. Tadi pagi, apa sudah sholat subuh semuanya? Bagus, alhamdulillah. Tapi, sholatnya sendirian atau berjamaah? Nah, kalau yang masih sendiri, mudah-mudahan ke depannya nanti kalian bisa melaksanakannya dengan berjamaah. Kenapa kok dianjurkan dengan berjamaah? Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini, yaitu bab 4 materi indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu diharapkan setelah belajar ini kalian dapat memahami tentang ketentuan sholat berjamaah. Kemudian yang kedua, kalian diharapkan nanti mampu mempraktikkan tata cara sholat berjamaah yang benar. Dan yang terakhir, ini tujuan pembelajaran yang paling penting, yaitu kalian nanti diharapkan mampu untuk membiasakan sholat berjamaah. Nah, sekarang silahkan kalian amati gambar apakah ini. Kaitkan dengan materi yang sedang kita pelajari. Apa kira-kira yang sedang kalian pikirkan? Nah, silakan analisa, kemudian tulis di buku PAI kalian tentang gambar yang kalian saksikan ini. Nah, anak-anakku semuanya, setelah kalian mencermati gambar yang tadi ditayangkan, betul, itu adalah gambar tentang sholat berjamaah. Nah, sekarang, apa itu sholat berjamaah? Sholat berjamaah yaitu sholat yang dilakukan secara bersama-sama, yang diimami oleh seorang imam dan diikuti oleh makmum. Minimal dikerjakan oleh 2 orang. Yang pertama bertindak sebagai pemimpin atau imam, dan yang selebihnya menjadi seorang makmum. Itu adalah pengertian dari sholat berjamaah. Anak-anakku, untuk melakukan sholat, alangkah baiknya kalau dilakukan dengan cara berjamaah. Kenapa kok dianjurkan dilaksanakan dengan berjamaah? Karena sholat berjamaah itu lebih utama dibandingkan dengan sholat munfarid. Berdasarkan hadis Nabi, sholat berjamaah lebih baik 27 derajat jika dibandingkan dengan sholat secara munfarid atau sendiri. Yaitu bunyi dalilnya atau hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sholatul jamaah afdalu min sholatil fadhi bisab'i wa ishrina darajah. Sholat berjamaah lebih baik 27 derajat dibanding sholat sendirian. Makanya kenapa sholat itu lebih dianjurkan dilaksanakan dengan cara berjamaah. Mengerti anak-anak?
Supaya sholat berjamaah kita itu menjadi sah, harus memenuhi beberapa syarat-syarat. Di antaranya yang pertama, harus ada imam. Imam itu adalah pemimpin sholat. Kemudian yang kedua, syaratnya harus ada makmum. Makmum itu adalah orang yang mengikuti imam. Yang ketiga, sholat yang dikerjakan di dalam satu majelis atau berada di dalam satu tempat. Dan yang keempat, sholatnya makmum itu harus sesuai dengan sholatnya imam. Contohnya, sholat duhur, imamnya, makmumnya juga harus sama, yaitu sholat duhur. Sholatnya imam maghrib, makmumnya juga harus sama, sholatnya juga harus maghrib. Nah, syarat-syarat itu tadi harus terpenuhi supaya sholat berjamaah kita menjadi sah. Bagaimana tata caranya sholat berjamaah? Untuk lebih jelasnya, perhatikan tayangan video berikut ini. Salat berjamaah memiliki keutamaan 27 derajat dibanding salat sendiri. Yang lebih diutamakan untuk menjadi imam dalam salat adalah yang lebih fasih bacaannya, kemudian yang lebih mendalam pengetahuannya tentang sunnah, lalu yang lebih dahulu hijrah, kemudian yang paling senior di antara jamaah itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam salat berjamaah. Imam hendaklah meluruskan dan merapatkan barisan sebelum memulai salat. Makmum bergegas mengisi saf-saf kosong di depannya. Posisi berdiri imam hendaklah di tengah-tengah makmum, kecuali bila makmumnya satu orang. Maka makmum mengambil posisi sebelah kanan imam dengan sedikit mundur. Sedangkan bagi makmum perempuan, selalu berada di belakang imam dan di belakang makmum laki-laki. Saf terbaik bagi laki-laki adalah terdepan. Sedangkan terbaik bagi perempuan adalah di belakang. Menyederhanakan bacaan surah bagi imam harus pula diperhatikan, terutama dalam jamaah umum. Imam hendaklah mengeraskan bacaan Al-Fatihah dan surah pilihan pada 2 rakaat pertama salat jahriyah, yaitu pada salat maghrib, isya, dan subuh. Sedangkan pada salat sirriyah, maka bacaannya disamarkan, yaitu pada salat zuhur dan asar. Makmum tidak dibenarkan mendahului imam dalam setiap perpindahan gerakan salat, karena yang demikian termasuk perbuatan tercela. Demikianlah Rasulullah mengajarkan tata cara salat berjamaah. Masbuk. Masbuk berarti terlambat mengikuti imam dalam salat berjamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Apabila seseorang di antara kamu datang untuk sholat berjamaah, sewaktu kami sujud, maka ikutlah bersujud. Akan tetapi, itu tidak dihitung sebagai rakaat. Dan barang siapa mendapati imam dalam ruku, berarti ia berkesempatan mengikuti rakaat salat bersama imam. Makmum masbuk harus menyempurnakan jumlah rakaat salatnya setelah imam mengucapkan salam. Makmum yang tertinggal 1 rakaat wajib mengganti 1 rakaat. Tertinggal 2 rakaat wajib mengganti 2 rakaat. Dan seterusnya dengan memperhatikan tertib rukunnya. Kemudian mengganti rakaat salatnya dengan cara bangkit dari duduknya, sama seperti ketika bangkit untuk rakaat kedua, ketiga, atau rakaat keempat salat. Agar lebih memahami materi ini, Ibu akan berikan tugas kepada kalian. Yang pertama, kalian mengisi tabel yang sudah Ibu berikan ini. Isi dan cari sebagai referensinya di buku PAI yang sudah kalian dapatkan. Kemudian tugas yang kedua, kirimkan gambar atau foto kalian ketika melaksanakan sholat berjamaah. Demikian pembelajaran kita pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa kerjakan sholat 5 waktu dan biasakanlah dengan cara melaksanakannya dengan berjamaah. Selalu sehat, tetap semangat, jangan lupa belajar. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.